warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk semua masyarakat Kabupaten Cirawas dimanapun Anda berada? Senang sekali pada hari ini kami berkesempatan bisa hadir di kantor DPPA Kabupaten Cirawas, dan tentunya kesempatan pada hari ini tidak akan kami lewatkan. Kenapa? Kali ini kami telah berada di ruang kerja Kepala Dinas DPPA Kabupaten Cirawas. Nah, saat ini di depan saya telah hadir bersama saya. Sebenarnya statusnya kita sebagai tamu nih ya, tapi kita meminta waktu untuk Kepala Dinas DPPA Kabupaten Cirawas yang kita ketahui sangat sibuk. Namun alhamdulillah ini luar biasa sekali untuk SNTV Online yang diberikan kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Langsung saja saya akan berbicara secara detail dengan Kepala Dinas DPPA seputar kasus yang saat ini sedang marak di kalangan remaja, khususnya untuk anak sekolah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa SNTV Online, ini adalah Bapak M. Rozak ya, Kepala Dinas DPPA Kabupaten Cirawas. Kita akan berbicara mengenai bullying nih Pak. Ya. Oke, nah kita tahu bahwa saat ini yang namanya bullying ini sangat marak ya, khususnya di sekolah, dan juga memiliki strategi penanggulangan tentunya untuk di sekolah-sekolah. Nah, kenapa SNTV saat ini hadir di sini mengejar mengejar narasumber ini sebenarnya? Karena kemarin kita ketahui, kita banyak nonton di YouTube nih, heboh sekali nih. Yang paling hebohnya juga ini penyampaian materi dari narasumbernya yang sangat luar biasa. Dan ini merupakan satu penghormatan untuk SNTV Online. Kita terus bisa bertemu dengan narasumbernya. Nah, kemarin ceritanya Bapak sebagai narasumber ya Pak di SMP Negeri Morability ya. Betul sekali. Kemarin juga sempat ada kaget dulu. Saya pikir saya akan memberikan satu motivasi bagaimana menangani kasus bullying di sekolah. Saya pikir saya itu anak, ternyata begitu saya masuk, peserta itu adalah guru-guru semua, kurang lebih ada 60-an. Ada 60 iya, salah 60 guru, banyaknya guru ibu-ibu, bapaknya adalah kurang lebih ada 10 atau saya lupa itu. Tapi alhamdulillah saya juga gak nyangka ternyata masuk di YouTube. Masuk di YouTube ya. Iya, ada syukurnya lagi itu mulai itu jam 5 orang ngantuk, jam 1, jam 2 siang. Jadi saya nggak nyangka ternyata begitu saya buka, ya kan, begitu saya buka, saya mainkan ice breaking, ternyata antusias ibu-ibu itu sangat luar biasa. Di jam-jam ngantuk ternyata jadi hilang ngantuknya ya Pak ya. Betul, itu belum masuk ke materi, masih kita memberikan satu fokus pikiran sehingga intinya biar jangan ngantuk. Jadi kita bermain dulu, baru kita masuk ke. Tentunya dari pihak sekolah sendiri yang selaku penyelenggara dengan tema komunitas belajar Spinbel Bisa ini tidak salah narasumber nih. Tidak salah narasumber ini ya Pak. Jadi kemarin untuk penyampaian materinya terhadap guru-guru itu materi yang seperti apa Pak? Baik, jadi kami diminta untuk strategi penanggulangan bullying di sekolah. Kenapa itu yang dipilih? Ya mungkin mereka sangat concern ya. Saat ini khususnya di Kabupaten Cirawas, mungkin juga hampir di seluruh Indonesia banyak sekali kasus-kasus yang menimpa anak-anak sekolah terhadap bullying ini ya. Jadi inilah menjadi concern. Jadi saya sangat berterima kasih ya untuk diundang karena memang ini memang harus kita tangani bersama-sama. Bullying ini bisa teratasi dengan cara kita bersama-sama. Kita bersama-sama. Memang yang namanya bullying ini juga tidak lepas dari lingkungan sekolah saja ya Pak ya. Lingkungan berpengaruh juga kepada teman dan juga lingkungan di rumah sendiri ya, didikan di rumah itu sendiri, pergaulan. Nah, sejauh ini menurut kacamata Bapak, walaupun juga pakai kacamata nih, menurut pandangan Bapak sendiri, tingkat sekolah ini
bullying ini memang sudah marak atau masih bisa ditoleransi untuk tingkat kabupaten ini sendiri? Baik, jadi memang kalau untuk saat ini yang data yang masuk di kantor kami terkait masalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu untuk anak aja sudah sampai kurang lebih 18 kasus. 18 kasus. Ya, kekerasan terhadap anak. Jadi kalau untuk perempuannya mungkin ada 9 kasus kalau nggak salah. Artinya kurang lebih ada 27 kasus. 27 kasus. Ya, di Kabupaten Cirawas. Nah, ini menjadi concern kami, pemerintah Kabupaten Cirawas, khususnya Dinas PP 3A. Kita berharap bahwa bagaimana kasus-kasus ini bisa kita tekan. Artinya upaya pencegahan yang harus kita nomor satukan. Ya, salah satunya ya seperti yang guru atau kepala sekolah SMP Negeri Muara Beliti itu sangat baik sekali. Mungkin mudah-mudahan ada lagi yang ingin mengundang kami sehingga kita akan mendapatkan salah satu cara atau penanggulangan bullying di sekolah. Kita ketahui bahwa di sekolah mungkin ibu-ibu guru banyak sekali ya problemnya terhadap penanganan kasus-kasus anak-anak sekolah yang mungkin yang bandel, ya kan? Dan mungkin saya lihat kemarin khususnya di sekolah Muara Beliti kita tidak ragu lagi sebenarnya, karena di samping sekolahnya juga sudah dapat penghargaan yang sangat baik ya di Winata atau saya lupa istilah seperti itu, dan juga sekolahnya sudah sangat baik lah, ada penjagaan, ada CCTV. Tinggal lagi formula seperti apa dan bagaimana sehingga guru-guru itu memang benar-benar sendiri. Kemarin ada pertanyaan bagaimana murid yang membuli guru. Saya pikir pertanyaan ini nggak mesti harus ditanyakan karena tugas guru adalah mendidik. Ya, suka tidak suka seorang guru itu dia adalah pendidik. Jadi kita harus punya aturan yang lebih kuat sehingga anak murid itu bisa dan patuh terhadap aturan. Itu yang harus kita harus kita tekankan. Kemudian peran orang tua berkolaborasi dengan, bukan ada namanya itu kalau di sekolah itu istilah komite. Nah, itulah gunanya komite itu bisa antara komunikasi orang tua, guru dan murid, ya kan? Ketika anak-anak atau siswa itu katakanlah bandel, ya kan? Apabila guru BP atau guru yang lain tidak dapat menyelesaikan persoalannya, kita kembalikan lagi ke kepala sekolah. Mungkin seperti itu. Nantinya secara aturan kan dilihat lagi. Nah, seberapa besar dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Namun sekali lagi saya tekankan bahwa menangani kasus bullying itu tidak boleh dengan kekerasan. Ya, kita tetap melakukan persuasif yang baik. Salah satu contoh seperti ketika ada laporan terhadap kasus kekerasan di sekolah, katakanlah bullying, ya, si pelapor itu harus kita dengarkan. Ya, ada cerita kita harus tetap dengarkan. Kita tidak boleh melakukan bentakan atau seperti apa dan bagaimana. Kemudian juga kepada pelaku pun sama seperti itu. Jadi kita juga harus memperbanyak kegiatan-kegiatan ekskul sehingga masyarakat atau siswa yang lagi belajar itu akan semakin menyukai dia sebagai siswa di sekolah tersebut, sehingga dia tinggal memilih dia maunya ke seni atau ke eksak. Itu gunanya ekskul. Jadi peran guru, orang tua dan murid itu harus memang berseiring, artinya berkolaborasi.
Itu yang mungkin. Artinya kemarin kegiatan yang dilaksanakan di SMP Morowiti itu yang Bapak terpilih ya menjadi narasumber merupakan suatu peluang kesempatan untuk memberikan informasi nih ya. Ya. Nah, tadi di awal Bapak sudah menyampaikan awalnya berpikir bahwa yang hadir guru-guru dan juga siswa. Ternyata guru-guru semua. Nah, guru-guru yang hadir itu khusus dari SMP Negeri Peliti sendiri apa ada dari sekolah lain? Sekolah lain? Dari SMP itu sendiri. Dari SMP itu sendiri ya Pak? Itu saya kasih amplus yang sangat luar biasa. Mereka memang ada bimbel, ya kan? Bimbel, komunitas belajar, yang memang informasi yang saya dapat, mereka sering memanggil narasumber. Nah, dan yang luar biasanya sekali, ya mereka senang saya diminta sebagai narasumber. Alhamdulillah. Jadi inilah kita berkomunikasi, ya, berbagi, kemudian kita juga membantu pemerintah dalam ini kepala daerah, ya, khususnya dalam menangani kasus bullying atau kasus kekerasan terhadap putra putri kita yang lagi bersekolah. Ini merupakan satu strategi tadi ya Pak ya untuk pertama menurunkan tingkat bullying yang ada di sekolah, bahkan kalau bisa menghilangkan ya Pak ya. Ini merupakan satu langkah-langkah yang dilakukan oleh DPPA Kabupaten Musirawas itu sendiri. Nah, ada yang luar biasa juga ketika kami menonton YouTube yang sempat viral heboh sekali Bapak selaku narasumber yang tadinya kita memang ngantuk nontonnya juga awalnya ini temanya seperti apa, tapi ketika ada di puncak pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Dan ini mungkin akan menginspirasi tentunya untuk kaum ibu juga di rumah untuk bisa lebih fokus mendidik, mengarah ataupun memantau anak-anaknya dan juga untuk guru-gurunya itu sendiri. Namun tidak terlepas dari hal demikian, memang ini tetap ada pengawasan juga yang ekstra tentunya dari orang tua ya Pak ya. Nah, di akhir perbincangan kita di kesempatan ini, harapan Bapak sendiri untuk semua guru ataupun orang tua yang ada di Kabupaten Musirawas ini seperti apa? Tidak hanya Musirawas tentunya, seluruh guru ya Pak ya. Ya, terima kasih. Jadi harapan kita semua ya, kita berharap bahwa stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, apalagi terhadap anak-anak. Jadi anak-anak adalah anak-anak penerus atau generasi kita yang akan datang. Artinya kita harus benar-benar concern ya, dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak. Pesan juga untuk para guru ya, yakinkan dan cintailah. Begitu memang banyak persoalan dalam menangani kasus, tapi yakinkan pula bahwa kebesaran, keteguhan, kesabaran ibu itulah modal awal para pendidik ya untuk melakukan satu perjuangan yang hebat ya, yang akan menciptakan anak-anak bangsa. Insya Allah akan menjadi para pemimpin yang hebat. Nah, sebelum kita menutup, saya ada pertanyaan satu nih yang ingin saya pertanyakan. Adakah pelayanan khusus di DPPA ini untuk masyarakat yang mungkin memiliki permasalahan seputar anak? Apakah ada pelayanan seperti apa? Baik, khususnya pada masyarakat se-Kabupaten Musirawas, bila ada persoalan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, silakan datang ke kantor kami di unit UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di kantor pemerintah Kabupaten Musirawas. Itu akan kami terima dengan lapang dada, dengan kemesraan seperti keluarga. Dan kami juga ada informasi ketika mungkin Bapak Ibu butuh informasi ya bagaimana cara penanganan atau pencegahan, semuanya selalu kami upload di media sosial kami DPPA Musirawas ya. Mungkin itu Ibu. Ada nomor kontaknya Pak yang bisa dihubungi untuk pelayanannya? Sebentar, ada nanti silakan hubungi staf kami Bapak
Joni, beliau adalah Kepala UPT, ya, Kepala UPT dengan nomor telepon 0821 Ya. 8696 4948. 48. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi untuk para kaum ibu yang di luar sana yang mungkin selama ini untuk kapasitas kontrol anaknya berkurang dengan sibuk aktivitasnya masing-masing. Namun setelah adanya informasi-informasi yang senantiasa diberikan ataupun disampaikan baik dalam bentuk media sosial ataupun door to door ataupun juga edukasi kepada masyarakat dari GPPA Kabupaten Musirawas ini akan terus meningkatkan kesadaran baik dari anak, orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Terima kasih Bapak untuk waktunya, sehat selalu dan sukses selalu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita sudah berbincang sejenak bersama Kepala Dinas DPPA Kabupaten Musirawas mengenai yaitu strategi penanggulangan bullying di sekolah. Dan memang yang namanya generasi penerus bangsa itu ya tumbuh dari anak-anak ini. Jika pupuknya saja sudah tidak baik, bagaimana untuk kemajuan generasi ataupun negara ini? Ingat, masa muda, masa yang berjaya. Untuk itu, isilah waktu muda kita dengan prestasi dan menjadi penerus bangsa. Terima kasih, saya Linda Ali, SNTV Online.